Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida, dan saya akan menjelaskan tentang tugas terstruktur. Saya akan men-share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas terstruktur, yaitu summary infografis PDB Triwulan 1 tahun 2021, kurs April 2021, inflasi IHK 2021, disusun oleh saya sendiri, yaitu Aidah Taufiko, dengan NIM-nya 220201020035. Dosennya yaitu Pak Wahyu Purbo Santoso, SEMM CFRM dengan mata kuliah Ekonomi Makro kelas MJ 205 Prodi Manajemen. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai bentuk perubahan atau kemajuan ekonomi suatu negara yang lebih baik pada suatu periode dengan bukti meningkatnya pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi juga tidak terlepas dari adanya proses kegiatan pembangunan, baik perannya dalam pembentukan nasional maupun daerah. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat aktivitas ekonomi di waktu tersebut lebih tinggi dari waktu sebelumnya. Produk domestik bruto atau PDB merupakan salah satu penanda guna mengenali keadaan ekonomi di sesuatu negeri dalam suatu periode tertentu, merupakan informasi produk domestik bruto atau PDB baik atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Produk domestik bruto atau PDB pada dasarnya adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh segala unit usaha dalam sesuatu negara tertentu ataupun merupakan jumlah nilai barang serta jasa akhir yang dihasilkan oleh segala unit ekonomi. Produk domestik bruto atau PDB pada atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang serta jasa yang dihitung memakai harga yang berlaku pada tiap tahun. Sebaliknya, produk domestik bruto PDB atas dasar harga konstan menampilkan nilai tambah barang serta jasa tersebut yang dihitung memanfaatkan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu selaku dasar. Pada triwulan pertama tahun 2021, perekonomian nasional menunjukkan pemulihan yang solid. Peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi secara konsisten sejak perekonomian menghadapi guncangan akibat pandemi COVID-19 dan mengalami kontraksi pada triwulan kedua tahun 2020. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu perekonomian Indonesia per April 2021, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat perekonomian Indonesia secara kumulatif sepanjang 2021 berhasil tumbuh positif mencapai 3,69% atau lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi 2,07%. Masuk di kuartal 1 2021, perekonomian masih merah, BPS melaporkan ekonomi Indonesia minus 0,74% sepanjang periode Januari sampai dengan Maret tahun 2021. Indonesia berhasil keluar dari resesi dengan mencatatkan keyakinannya ekonomi kuartal 2 tahun 2021 tumbuh 7%. Pemulihan ekonomi terus berlanjut di triwulan pertama tahun 2021 dan menunjukkan tren kenaikan yang positif. Jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, ekonomi Indonesia di triwulan pertama tahun 2021 masih mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74% YoY. Selanjutnya, yaitu perekonomian Indonesia per April 2021, pembentukan modal tetap bruto atau PMTB hanya terkontraksi sebesar minus 0,23% YoY, lebih baik daripada triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar minus 6,15% YoY. Pemulihan permintaan global juga mendorong peningkatan sektor usaha dalam negeri seperti industri pengolahan yang hanya terkontraksi minus 1,38% YoY dan sektor pertanian yang mampu tumbuh 2,95% YoY. Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang diandalkan untuk mendorong pemulihan ekonomi pada 2021, realisasinya sampai dengan 30 April 2021 mencapai 155,63 triliun
atau 22,3% dari pagu sebesar 699,43 triliun. Sedangkan khusus untuk program dukungan UMKM telah terrealisasikan sebesar 40,23 triliun atau setara dengan 20,8% dari pagu sebesar 191,13 triliun. Kontributor penggerak industri pengolahan adalah industri kimia, farmasi, dan obat tradisional yang tumbuh 11,46% YoY akibat peningkatan permintaan produk-produk kebersihan dan kesehatan, serta industri makanan dan minuman yang tumbuh 2,45% YoY didukung oleh peningkatan produksi padi dan peningkatan produksi CPO. Pemulihan ekonomi terus berlanjut di triwulan pertama tahun 2021 dan menunjukkan tren kenaikan yang positif jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Ekonomi Indonesia di triwulan 1 tahun 2021 masih mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 0,74% YoY. Selanjutnya di sini ada grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan pertama tahun 2021, yaitu berita resminya dari Statistik nomor 36/05 tahun 2014, seperti itu ya. Kemudian minus 0,74%. Selanjutnya minus 0,96%, yaitu untuk domestik brutonya atau PDB-nya harga berlaku 3.969,1 triliun. Selanjutnya, untuk kondisi produk domestik bruto atau PDB 2021, Badan Pusat Statistik atau BPS bertajuk Neraca Pemerintah Umum Indonesia tahun 2021 mencatat produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku Indonesia kembali meningkat pada tahun 2021 nilai yakni mencapai 16.970 triliun atau naik 9,92% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai PDB atas dasar harga berlaku RI pada tahun 2020 tercatat sebesar 15.438 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 15.832 triliun. Penurunan atau nilai dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak bagi seluruh sektor, tidak terkecuali dengan perekonomian Indonesia. Seperti itu. Berdasarkan komponennya, PDB atas dasar harga berlaku RI yang terbesar dari pengeluaran konsumsi sebesar 9,14% pada tahun 2021. Diikuti oleh kompensasi pegawai 5,13% dan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB 2,56%. PDB real Indonesia pada tahun 2019 berada di level 100%. Sementara pada tahun 2020 saat terjadi lonjakan COVID-19, PDB real turun ke 97,9% dan pada tahun 2021 kembali naik menjadi 101,6%. Secara tren, nilai total PDB mengalami kenaikan setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir, terkecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan. Baik, kemudian di sini ada pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2021 juga terjadi secara inklusif. Hal ini tercermin dari berbagai indikator kesejahteraan, yaitu pertama, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 7,07% menjadi 6,49%. Yang kedua, tingkat ketimpangan atau rasio Gini menurun dari 0,385 menjadi 0,381. Yang ketiga, angka kemiskinan menurun dari 10,19% menjadi 9,71%. Dan yang keempat, indeks pembangunan manusia meningkat dari 71,94 menjadi 72,29. Perekonomian Indonesia di tahun 2021 mengalami ragam kejadian naik dan turun. Misalkan di kuartal 1 tahun 2021, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 0,74% dibanding kuartal 1 tahun 2020. Kemudian perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan pesat sebesar 7,07% pada kuartal 2 tahun 2021. Hal ini diakibatkan baseline yang terendah di triwulan kedua tahun sebelumnya, serta mobilitas masyarakat yang mulai kembali meningkat setelah gelombang satu pandemi mereda. Seperti itu ya. Baik. Selanjutnya di sini ada nilai kurs April tahun 2021. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat jauh lebih stabil sepanjang bulan April tahun 2021 dibanding Maret sebelumnya.
Kurs rupiah menguat 0,55% sepanjang bulan lalu. Kurs rupiah pada 30 April 2021 ditutup pada level 14.445 per dolar Amerika Serikat. Capaian ini jauh lebih baik dibanding bulan Maret tahun 2021. Posisi tersebut menunjukkan penguatan bulanan sebesar 0,55% dibandingkan penutupan pada tanggal 31 Maret 2021 pada level 14.525 per dolar Amerika Serikat. Capaian ini jauh lebih baik dibanding bulan Maret tahun 2021. Kala itu, pada tanggal 31 Maret 2021, kurs rupiah ditutup melemah bulanan sebesar 2,04% dibandingkan tanggal 26 Februari tahun 2021 yang mencapai 14.235.000 per dolar Amerika Serikat. Hal ini tak lepas dari pergerakan yield obligasi AS Amerika Serikat tenor 10 tahun yang juga lebih stabil sepanjang bulan lalu. Faktor utama melemahnya rupiah adalah tren positif yang terjadi pada dolar Amerika Serikat. Penguatan mata uang greenback didukung oleh percepat vaksinasi Amerika Serikat dan rencana paket stimulus utama memicu ekspektasi inflasi dan meningkatkan imbal hasil obligasi. Selain itu, imbal hasil US Treasury 10 tahun naik ke level tertinggi 14 bulan pada hari Selasa, sehari sebelum Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menguraikan bagaimana rencana infrastruktur US dollar 3 triliun hingga dolar 4 triliun akan didanai. Selanjutnya, yaitu inflasi IHK 2021. Yang pertama, indeks harga konsumen atau IHK adalah salah satu indikator untuk mengukur harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Oleh karena itu, perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Yang kedua, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada tahun 2021 tetap rendah dan berada di bawah kisaran sasaran 3,1 kurang lebih 1%. Inflasi IHK 2021 tercatat sebesar 1,87% YoY. Meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2020 sebesar 1,68% YoY. Inflasi yang rendah pada tahun 2021 tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi COVID-19. Pasokan yang memadai dan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga. Yang keempat, perkembangan COVID-19 mempengaruhi inflasi pada tahun 2021. Inflasi 2021 yang rendah dipengaruhi inflasi inti yang tercatat sebesar 1,56% YoY. Sedikit menurun dibandingkan inflasi inti tahun sebelumnya. Rendahnya inflasi inti terutama dipengaruhi oleh belum kuatnya permintaan domestik, seiring dengan kebijakan pembatasan mobilitas yang harus ditempuh untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tengah pengaruh tekanan harga global ke domestik yang minimal. Di sisi lain, kebijakan Bank Indonesia tetap konsisten menjaga ekspektasi inflasi terjangkar sesuai sasaran dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya. Seperti itu ya. Selanjutnya, untuk slide kemudian pihak-pihak yang terlibat di dalam penentukan kebijakan ekonomi di Indonesia, yaitu yang pertama, kebijakan ekonomi adalah tindakan pemerintah suatu negara dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Secara umum, kebijakan ekonomi di suatu negara dibedakan menjadi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan mancanegara, dan kebijakan ketenagakerjaan. Yang kedua, untuk tujuan utama kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, pemeliharaan stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tercantum pada pasal 7 UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana yang dimaksud dengan stabilitas nilai rupiah adalah kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Kemudian moneter menjadi kebijakan otoritas moneter atau bank sentral untuk mencapai perkembangan.
Jadi pihak yang terlibat dalam kebijakan moneter adalah Bank Indonesia selaku bank sentral. Selanjutnya di sini yaitu dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan pertama tahun 2021, yaitu defisit transaksi berjalan triwulan 1 2021 diperkirakan akan rendah, didukung oleh surplus neraca perdagangan sebesar 5,52 miliar dolar Amerika Serikat, melanjutkan capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 8,27 miliar dolar Amerika Serikat. Peningkatan nilai ekspor tercatat pada sejumlah komoditas primer seperti CPO dan biji logam, serta sejumlah komoditas manufaktur antara lain besi dan baja, kemudian kimia organik, dan kendaraan bermotor. Neraca modal diperkirakan akan mengalami surplus didukung oleh aliran modal masuk dalam bentuk penanaman modal asing dan investasi portofolio. Kemudian investasi portofolio pada triwulan 1 tahun 2021 diperkirakan mencatat net inflow sebesar 5,43 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa Indonesia pada tahun Maret 2021 tercatat sebesar 137,1 miliar dolar Amerika Serikat. Setara dengan pembiayaan 10,1 bulan impor atau 9,7 bulan impor dan pembayaran ulang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor ke depan. Kedepannya, yaitu defisit transaksi berjalan diperkirakan sebesar, yaitu tetap rendah, sebesar 1,0% sampai dengan 2,0% dari PDB pada tahun 2021, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia. Berbagai langkah untuk memperkuat ketahanan eksternal terus dilakukan melalui peningkatan aliran masuk modal asing, baik dalam bentuk penanaman modal asing atau PMA, maupun investasi portofolio dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan menjaga daya tarik aset keuangan domestik. Seperti itu. Selanjutnya nilai tukar rupiah pada bulan April tahun 2021 per 19 April tercatat depresiasi 1,16% secara rata dan 0,15% secara point to point dibandingkan dengan level akhir Maret 2021. Inflasi indeks harga konsumen IHK pada Maret 2021 tercatat yaitu sebesar 0,08% atau MTM atau 1,37% YoY. Perkembangan nilai tukar rupiah tersebut seiring dengan masih berlangsungnya ketidakpastian pasar keuangan yang kemudian menahan aliran masuk investasi portofolio asing ke pasar keuangan domestik. Baik, selanjutnya kondisi perekonomian makro Indonesia tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19. Seluruh wilayah telah mengalami perbaikan sejalan dengan membaiknya perekonomian domestik dan tren penurunan kasus COVID-19 serta didukung oleh peningkatan ekspor yang terjadi beriringan dengan kenaikan harga komoditas global. Momentum pemulihan ekonomi ini diperkirakan akan terus berlanjut pada triwulan kedua tahun 2021 dan pada khususnya keseluruhan tahun 2021 pada umumnya bahkan akan mampu tumbuh lebih tinggi daripada perkiraan sebelumnya. Terlihat dari perbaikan pada berbagai indikator utama, contohnya hasil analisis Bloomberg Market Consensus yang merevisi ke atas angka proyeksi atau pertumbuhan ekonomi triwulan kedua tahun 2021 Indonesia dari 6,7% menjadi 7,1%, mengingat kondisi perekonomian pada periode sama tahun lalu yang sangat rendah. Peningkatan konsumsi masyarakat tercermin dari inflasi. Indeks keyakinan konsumen dan indeks penjualan real yang meningkat. Pemulihan konsumsi ini mendorong industri untuk meningkatkan aktivitas produksinya. Tercermin dari indikator PMI yang meningkat mencapai level tertinggi selama periode 10 tahun pada April 2021. Peningkatan aktivitas produksi juga didukung oleh peningkatan impor bahan baku dan barang modal dari sisi eksternal. Kemudian yang ketiga, yaitu di sini pemulihan permintaan global mendorong aktivitas ekspor impor Indonesia. Tercatat neraca perdagangan Indonesia pada Maret tahun 2021 mengalami surplus US dollar yaitu 1,57 miliar.
terutama terdorong oleh surplus di sektor non-migas, terutama komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit, batu bara, besi, dan baja, serta mesin dan perlengkapan elektronik, emas, dan perhiasan. Ekspor non-migas kita pada bulan Maret tahun 2021 sebesar 17,45 miliar US dollar, dan ini adalah ekspor non-migas terbesar dan tertinggi dalam sejarah sejak krisis 1998 tahun yang lalu ya. Tahun 1998. Kemudian di sini selanjutnya kesimpulan. Untuk kesimpulan, yang pertama, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat perekonomian Indonesia secara kumulatif sepanjang tahun 2021 berhasil tumbuh positif mencapai 3,69% atau lebih baik dibandingkan 2020 yang mengalami kontraksi 2,07%. Yang kedua, di sini PDB Real Indonesia pada tahun 2019 berada di level 100%, sementara pada tahun 2020, pada saat terjadi lonjakan COVID-19, PDB Real turun ke 97,9%, dan pada tahun 2021 kembali naik menjadi 101,6%. Dan yang ketiga, di sini ada kurs rupiah pada tanggal 30 April 2021 ditutup pada level 14.445 per dolar Amerika Serikat. Posisi tersebut menunjukkan penguatan bulanan sebesar 0,55% dibandingkan dengan penutupan pada tanggal 31 Maret tahun 2021 pada level 14.525 per dolar Amerika Serikat. Capaian ini jauh lebih baik dibanding dengan bulan Maret tahun 2021. Kebijakan ekonomi adalah tindakan pemerintah suatu negara dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Secara umum, kebijakan ekonomi di suatu negara dibedakan menjadi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan mancanegara, dan kebijakan ketenagakerjaan. Kemudian terakhir yaitu membaiknya perekonomian domestik dan tren penurunan kasus COVID-19 serta didukung oleh peningkatan ekspor yang terjadi beriringan dengan kenaikan harga komoditas global. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk UAS ekonomi makro, sebentar saya stop share terlebih dahulu. Baik. Ya, sekian presentasi dari saya untuk UAS Ekonomi Makro, Pak Wahyu, dan semoga presentasinya cukup memuaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata ataupun typonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.